Bab 9 Kemalangan datang bertiga. Saya tersenyum pahit, menjawab, "Oke," lalu menutup telepon. Ivana telah menjadi wanita yang licik di mataku. Dia berpura-pura tulus dalam menasihatiku untuk merenungkan nilai-nilaiku, tapi sekarang dia mengejekku di depan suamiku. Saya akhirnya menyadari betapa orang bisa tidak dapat diprediksi. Pantas saja dia mencoba menyelidikiku dengan mengaku pernah melihat Matthew. Jelas sekali bahwa itu karena rasa bersalahnya. Matthew bilang sudah lama sekali dia tidak melihat Ivana. Saya merasa patah hati karena dia telah menipu saya seperti itu. Saya menginvestasikan diri saya pada Ivana dan Matthew di kota asing ini, dan mereka mengkhianati saya. Saya tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya. Aku terus menatap ke jendela sebelum memanggil Matthew. Seperti dugaanku, jawabannya sama dengan jawaban Ivana. Saya marah dan bergegas ke kafe, tetapi telepon saya berdering saat saya masuk. Saya menerima telepon dari guru taman kanak-kanak yang mengatakan bahwa Ava terjatuh dari perosotan dan dikirim ke rumah sakit. Berita itu membuatku takut, dan aku segera memanggil taksi ke rumah sakit. Iklan oleh Puk Fucue. Dalam perjalanan, saya menelepon Matthew untuk memberitahu dia tentang kecelakaan Ava. Dia dan saya tiba di rumah sakit Kinen hampir bersamaan. Kami menemukan Ava menangis di ruang gawat darurat dengan goresan di dahinya. Dokter memberitahu kami bahwa dia mengalami gegar otak ringan saat muntah setelah terjatuh. Mereka juga menyarankan agar dia dirawat di rumah sakit setelah observasi. Guru yang bertanggung jawab atas Ava ketakutan dan menangis saat dia menatap Matthew dengan perasaan bersalah. Dekan juga ada di sana, berulang kali meminta maaf. Meskipun Matthew tampak tidak senang, dia tetap tenang dan bertanya kepada dekan tentang luka Ava. Dekan mengatakan seorang anak laki-laki telah mendorong Ava dari perosotan kecil. Apa yang saya dengar membuat saya ngeri karena saya tahu perosotan itu tingginya setidaknya 5 kaki. Apakah kamu peduli dengan anak-anak di sekolahmu? Sebagai orang tua, kami mempercayakan anak-anak kami kepada Anda, namun ini yang terjadi. Saya tidak tahan dengan ketidakmampuan mereka dan meneriaki mereka. Ledakan amarahku mengejutkan Matthew, karena dia belum pernah melihatku begitu histeris. Bahkan Ava pun ketakutan dan menggigil sambil terus menangis. Iklan oleh Puk Fucue. Matthew menghiburku sementara dekan dengan perasaan bersalah menangani prosedur administrasi rumah sakit dan mengatur kamar rumah sakit untuk Ava. Setelah dokter menyelesaikan semuanya, Ivana menelepon saya dan menanyakan keberadaan saya. Saya pikir dia tahu tentang apa yang telah terjadi. Terlepas dari itu, saya tetap memberitahu dia bahwa Ava terjatuh dan dirawat di rumah sakit. Segera setelah itu, Ivana bergegas ke rumah sakit dan dengan cemas bertanya tentang Ava. Secara kebetulan, Matthew juga ada di bangsal. Keduanya tampak tenang, meski aku bisa melihat pertukaran pandangan halus di antara mereka. Matthew bahkan tampak sedikit gugup. Saya menahan diri untuk tidak bereaksi dan berpura-pura tidak tahu. Lalu aku bertanya pada Ivana, "Rapatmu sudah selesai?" "Ya." "Itu bukanlah sesuatu yang penting." Ivana menepis pertanyaanku dan bertanya, "Apakah kamu meminta sesuatu?" "Tidak ada apa-apa. Saya hanya bosan." "Matthew bilang dia sudah lama tidak bertemu denganmu, jadi aku mempertimbangkan untuk mengundangmu makan siang," kataku sambil memperhatikannya dengan cermat. Dia menatapku dan dengan tenang menjawab, "Astaga. Kalau mau makan tunggu sampai Ava baik-baik saja. Aku akan mentraktir seluruh keluargamu makan besar." Lalu dia membelai kepala Ava dan bertanya, "Bolehkah, Ava? Aku akan membelikanmu apapun yang kamu inginkan ketika kamu sudah lebih baik." Ava berkedip dan mengangguk dengan ekspresi cemberut. Kepalanya bengkak karena terjatuh, dan aku merasa tidak enak padanya. Secara naluriah aku menepis tangan Ivana, marah atas upayanya mengamankan posisinya sebagai ibu tiri. Apakah dia sudah berencana menggantikanku? Saya bahkan tidak mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan itu.
Ivana merasakan sikapku yang menjauh dan tampak terkejut, bertanya dengan lembut, apakah ada yang salah?